Om Swastiastu, semangat pagi anak-anak. Selamat bergabung kembali dengan Ibu Lo Sri Juli di sini dalam materi kategorisasi kata untuk siswa kelas 10 peminatan bahasa dan budaya. Sebelumnya, silakan persiapkan diri kalian dengan baik. Sediakan buku catatan dan alat tulis. Untuk kategori kata atau kelas kata dalam bahasa Indonesia ada 8. Yang pertama, kata kerja atau verba. 2, kata benda atau nomina. 3, kata sifat atau adjektiva. 4, kata keterangan atau adverbia. 5, kata ganti atau pronomina. 6, kata hubung atau konjungsi. 7, kata depan atau preposisi. Dan 8, kata seru atau interjeksi. Kita mulai dengan kelas kata yang pertama, yakni kata benda. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap dalam kalimat. Yang kedua, dapat didahului kata ingkar, bukan. Yang ketiga, dapat diikuti dengan kata sifat, baik secara langsung maupun dengan perantara yang. Jadi, cara sematnya, titik ditambah yang ditambah sifat. Misalnya, kita ambil contoh, Budi, nama orang. Budi yang baik, berarti Budi adalah kata benda. Kemudian pembeli, itu adalah kata benda. Pembeli yang jujur, itu adalah kata benda. Kemudian di sini didahului kata ingkar, bukan. Bukan merpati, bukan dia. Baik, lanjut. Masih dengan kata benda. Sekarang jenis kata benda. Yang pertama ditinjau dari bentuknya. Ada kata benda bentuk dasar dan ada kata benda bentuk turunan. Bentuk dasar itu berarti belum memperoleh imbuhan. Contohnya kursi, hewan, ayah, kampung, halaman itu adalah berupa bentuk dasar. Sedangkan yang berupa bentuk turunan artinya sudah memperoleh imbuhan. Contohnya ayunan, kemenangan, gerigi, pembeli. Yang kedua ditinjau dari wujudnya. Ada kata benda konkret, ada kata benda abstrak. Konkret itu adalah nyata, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dipegang. Contoh kata benda konkret, ya sama dengan kata benda bentuk dasar. Ya, hewan bisa dipegang, ayah juga bisa dipegang, kampung bisa dilihat. Kemudian kata benda abstrak itu hanya bisa dirasakan. Contohnya perjanjian, pikiran, kenaikan, dan sebagainya. Yang ketiga ditinjau dari kuantitasnya, jumlah. Contohnya yang pertama kata benda berbilang. Disebut kata benda berbilang yaitu karena dapat diukur atau dibilang jumlahnya. Misalnya buku bisa dibilang jumlahnya, 1 buku, 2 buku. Kursi, kendaraan itu adalah kata benda berbilang. Sedangkan kata benda tak berbilang hampir sama dengan kata benda konkret. Udara, bintang, kemanusiaan, kesehatan itu adalah termasuk kata benda tak berbilang. Kata kerja atau verba. Ciri-cirinya 1. Dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contohnya akan mandi, akan tidur, sedang makan, telah pulang, dan sebagainya. Yang kedua, dapat diingkar dengan kata tidak. Contohnya tidak makan, tidak tidur. Yang ketiga, dapat diikuti oleh gabungan kata atau dengan cara semat. Titik-titik ditambah kata sifat. Misalnya yang tadi, tidur dengan nyenyak, pergi dengan tergesa-gesa, menulis dengan rapi. Selanjutnya ada macam-macam verba atau kata kerja. Yang pertama, verba dasar bebas. Yang kedua, verba turunan.
yaitu berupa verba berafiks atau perimbuhan. Ajari, bernyanyi, bertaburan. Yang B, verba bereduplikasi atau perulangan. Contohnya bangun-bangun. 3, verba berproses gabung. Bernyanyi-nyanyi, tersenyum-senyum, makan-makan. 4, verba majemuk. Contohnya cuci mata, campur tangan, unjuk gigi. Yang kelima, verba transitif. Itu kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya saya menulis surat. Saya subjek, menulis predikat, surat objek. Demikian juga adik membeli balon. Adik subjek, membeli predikat, balon objek. Jadi verba memerlukan objek. Jika tidak ada objek berarti bukan verba transitif. Yang keenam, verba intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya mereka duduk di taman. Jadi mereka subjek, duduk predikat, di taman adalah keterangan. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva. Kata sifat digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan objek berupa orang, hewan, benda atau hal tertentu. Adapun fungsinya untuk menerangkan dan menjelaskan nomina atau pronomina dengan lebih spesifik. Ciri kata sifat. Yang pertama, dapat diberi keterangan pembanding berupa lebih, kurang, paling. Lebih pintar, kurang pintar, paling pintar. Dapat diberi keterangan penguat, amat, sangat, benar sekali, dan terlalu. Dapat didahului dengan kata ingkar tidak sederhana, tidak mahal, dan lain-lain. Dapat mengalami pengulangan disertai imbuhan se-nya, sepintar-pintarnya, sepandai-pandainya. Yang kelima, berfungsi sebagai keterangan bagi kata benda. Daging mentah, novel hebat, dan sebagainya. Yang keempat, kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain berupa kata bilangan, kata kerja, dan kata sifat dalam sebuah kalimat. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penjelasan tentang kata lain. Yang kedua, tidak bisa digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti benda. Yang ketiga, biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Dan yang keempat, dapat digunakan pada semua jenis kalimat. Nah, ini ada beberapa jenis adverbia. Yang pertama, adverbia atau kata keterangan alat. Di sini menggunakan dengan. Dia menulis dengan pulpen. Dua, kata keterangan kesertaan. Bersama dengan. Dia pergi dengan temannya. Kemudian kata keterangan perlawanan. Contohnya, meskipun di sini dia tetap pergi meskipun sedang sakit. Kata keterangan tujuan. Kata kuncinya untuk supaya agar. Saya belajar supaya pintar. Yang kelima, kata keterangan sebab dengan kata kunci atau kata tugasnya karena sebab. Dia tidak masuk karena sakit. 6, kata keterangan akibat dengan kata tugas maka sehingga. Karena dia malas maka dia tidak naik kelas. Yang 7, kata keterangan waktu. Ada kemarin, besok, lusa, dan sebagainya. Besok ibu akan mengadakan penilaian harian. Yang ke-8, kata keterangan tempat dengan kata tugas sana, sini, di, Kedari. Saya akan pergi ke Denpasar. Contohnya. 9, kata keterangan syarat dengan kata tugas jika, kalau, jikalau. Contohnya, saya akan datang ke rumahmu jika tidak hujan.
Yang ke-10, kata keterangan derajat dengan kata tugas sedikit banyak. Contohnya, makanan ini sangat banyak. Yang ke-11, kata keterangan keadaan dengan kata tugasnya sungguh-sungguh. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kata keterangan kepastian dengan kata tugas mungkin, pasti, mungkin. COVID-19 akan segera berakhir jika kita mematuhi protokol kesehatan. 13, kata keterangan pelaku dengan kata tugasnya oleh, dari, untuk. Rumah itu dibangun untuk saudaranya yang di Surabaya. Yang ke-14, kata keterangan aspek, ada duratif, ada inkuatif, ada perfektif. Di sini ada yang sedang berlangsung, ada yang akan berlangsung, dan sudah berlangsung. Dan masih banyak lagi yang lainnya, Nana. Untuk materi kategorisasi kata kita cukup sampai di sini. Nanti Ibu lanjut dengan materi berikutnya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.